Ya, enggak apa-apa. Kebetulan saya dari Dapil Papua Tengah, wilayahnya Pak siapa namanya tadi? Jerry Yarangga. Yarangga ya. Yarangga. Ya, oke. Jadi saya mau nanggapi dulu mengenai Freeport, setelah itu ke PT Timah. Jadi kalau saya melihat apa yang tadi Pak Yeri sampaikan, sebenarnya kami itu ingin mendapatkan secara jelas, ya, tuntutan Bapak itu apa, ya kan? Kalau informasi yang tadi sudah disampaikan mengenai tidak ada satupun langkah hukum yang diambil kecuali memohon perlindungan, ya kan? Yang kedua, mengenai furloh ini sebenarnya tidak dikenal di dalam sistem hukum kita sebenarnya. Jadi ini juga perlu mendapatkan suatu perhatian yang sungguh-sungguh, karena Freeport itu pertama berada di dalam negara Republik Indonesia. Yang kedua sekarang menjadi milik dari bangsa ini, mayoritas, sehingga hukum yang dipakai harusnya hukum Republik Indonesia. Walaupun ada persamaannya, ya kan? Tetapi di dalam hukum ketenaga kerjaan itu, orang sebelum dirumahkan kan harus berunding dulu, ya kan? Ada itu namanya dia punya lembaga, ya kan? Tripartit atau bipartit, tripartit, ada pengadilan perburuan. Nah, tugas kami itu kan pengawasan. Tentunya kami juga lewat pimpinan nanti kami juga harus berbicara. Kalau dari sejarah panjang yang sudah rekan-rekan alami ini mulai dari 2017 sampai sekarang, sepertinya Anda ini kan dipimpong aja, ya kan? Nah, untuk itu harus kita membuat ini dengan jelas, ya kan? Langkah-langkahnya itu harus jelas, tuntutannya harus jelas, sehingga penyelesaiannya juga jadi jelas, kira-kira begitu. Nah, saya sendiri dari Dapil Papua Tengah tentu ingin juga membantu kalian, ya. Setelah ini nanti ada tenaga ahli kami, boleh minta nomor telepon sehingga bisa saling kontak. Ya, itu pertama. Yang kedua mengenai Bangka Belitung. Ketua, ini ada istilahnya audi et alteram partem. Kita harus mendengar dari kedua belah pihak. Itu pertama. Kedua, kita tidak boleh mencampuri urusan yang ada di pengadilan, ya kan? Yang ketiga, fungsi kita adalah fungsi pengawasan terhadap baik itu yudikatif maupun eksekutif. Nah, dalam tataran pengawasan ini, Ketua, saya melihat begini. Kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi, ini kan delik material. Ya, di dalam delik material itu ada unsur yang sangat penting, yaitu kalau dalam bahasa Belanda itu namanya bestandil dan elemen. Nah, unsur kerugian negara itu adalah bestandilnya, unsur pokoknya yang wajib dibuktikan oleh jaksa, oleh penuntut umum. Nah, dalam rangka pengawasan ini, Ketua, tentu karena kita ingin mendengar juga dari Jaksa Agung, khususnya Jampitsus, maka kita akan kejar. Mana itu? Karena ini delik material. Anda mengatakan 271 triliun. Kerugian itu kan harus nyata. Terang benderang. Go beyond the doubt. Ya kan? Maka Anda harus membuktikannya di pengadilan. Kalau tidak, ini kan namanya main-main. Ya kan? Nah, inilah yang harus kita kejar tentunya. Saya rasa apa yang saya katakan itu singkat saja, dengan catatan bahwa kami meminta kepada ketua pimpinan agar kalau boleh memanggil Jaksa Agung atau yang berwenang di dalam menangani perkara ini, yaitu Jampitsus, karena saya ulangi lagi bahwa dakwaan tindak pidana
Pidana korupsi itu adalah delik material, di mana unsur yang penting di situ, yaitu yang namanya bestandil itu, yaitu kerugian negara itu harus fix, harus nyata, bukan saja angan-angan, ya kan? Nah inilah yang harus kita kerjakan. Saya rasa demikian. Terima kasih atas Bu kesempatan yang diberikan. Silakan. Terima kasih Ketua. Izin saya hanya menambahkan sedikit saja untuk Pak Geri ya Pak. Ya siap. Pak, ini di sini kan Bapak ada merincikan jadi fakta dampak korban ya karena PHK. Yang pertama, ribuan orang pekerja telah kehilangan pekerjaan tetapnya yang selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan. Itu kan sudah pasti karena memang dia dipecat kan Pak. Cuma maksud perkataan di sini adalah pertanyaan saya, Bapak dapat uang kompensasi dari PHK atau tidak? Ada di sini. Ya izin. Kalau PHK sih sendiri belum ada, Bu. Maksudnya ada arti begini, Ya, Bu. maksud saya nanti di sini dirincikan. Sudah maksudnya, jadi Bapak kan seperti, saya setuju pendapat para senior saya di sini, bahwa maksudnya ini difokuskan Bapak mau apa. Contoh aja yang ini, ya kan, ribuan dipecat sama bertahun-tahun bekerja. Maksudnya dirincikan dengan tidak diberikan tunjangan, maksud saya gitu, ditambahkan gitu Pak. Izin Bu, saya minta maaf saya ralat supaya jangan kita salah ini, Bu. Izin pimpinan, minta maaf. Ya. Jadi kita belum di PHK, Bu. Belum. Jadi Freeport menganggap. Jadi Freeport pakai kata menganggap, Bu. Menganggap. Jadi tidak ada PHK sebenarnya. Nah, jadi dirumahkan. Jadi maksud saya di sini dirincikan bahwa dirumahkan tanpa misalnya diberikan tunjangan atau apa. Jadi kita tahu Pak di sini. Kalau tunjangan tidak ada, Bu. Iya, maksud saya dirincikan di dalam sini. Baik, jadi supaya kelihatan tujuannya. Terus kan kayak tidak mendapatkan upah lagi dan hak-haknya. Berarti tidak ada, maksudnya dengan tidak diberikan surat PHK atau apapun kan, tiba-tiba dirumahkan kan? Ya, seperti itu. Terus tidak lagi dapat, mengakses rekening pribadinya maksudnya apa Pak? Rekening pribadi Bapak diblokir gitu sama perusahaan? Nah, itu berarti penerimaan gaji, yang penerimaan gaji kan, bukan rekening itu diblokir dikarenakan sudah diblokir. Dirincikan aja Pak, diblokir seperti apa. Berarti di situ ada yang masih ada uangnya pribadinya Bapak juga masih banyak di situ. Yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa ambil uangnya mereka. Ya kan, pastikan setelah digaji bertahun-tahun masih ada sisa uang kita atau apa, itu juga masih ada di situ. Nah, itu Pak, maksud saya ini akibatnya itu, yang dampaknya itu tolong lebih dirincikan sehingga kita tahu secara jelas. Seperti kayak gini, Bapak kan bilang ratusan orang meninggal dunia, ya kan, disebabkan sakit atau tidak ada biaya pengobatan. Nah, ini lebih dirincikan sebabnya sehingga kita tahu arah tujuannya, seperti itu Pak. Jadi nanti next itu lebih mengerti maksudnya dan maunya Bapak seperti apa itu. Jadi itu saja saya Pak, hanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin Tumbalaka, Stephen Seagal.